Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa harrama syifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya aliyu salasatun la tu'akhirha. As-salatu idza atat wal zanazatu idza hadarat wal ayyimu idza wazalat laha kufan. Shadaqallahul adzim. Wassadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini alhamdulillah kita dalam acara sosialisasi undang-undang pernikahan. Saya di sini bagian dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Raja Polah akan mencoba mengurai hukum-hukum atau dasar hukum perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia. Nikah adalah merupakan ibadah yang disyariatkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikah adalah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan qabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya yang disaksikan oleh dua orang saksi. Itu yang disebut dengan nikah. Jadi nikah itu dilakukan oleh wali dan dilakukan oleh pengantin atau pengantin pria. Saudara-saudara yang budiman, karena nikah merupakan ibadah, maka landasan-landasan atau dasar-dasar hukum nikah tidak bisa begitu saja menurut kehendaknya sendiri, tetapi harus tepat atau sesuai dengan dasar-dasar atau hukum-hukum perkawinan. Dalam bab 2 pasal 2, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidha untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Itu disebut dengan perkawinan. Jadi melakukan sebuah akad yang sangat kuat yang dilandasi dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu merupakan perkawinan. Sedangkan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Perkawinan bisa disebut sah atau bisa dianggap sah apabila perkawinan tersebut telah menepati aturan-aturan yang dicantumkan dalam Undang-Undang Perkawinan nomor 1 tahun 1974 yang khusus ini membahas tentang perkawinan. Oleh sebab itu, para pemirsa yang budiman, seseorang yang akan melakukan perkawinan maka harus memenuhi persyaratan-persyaratan. Dalam rangka kita memenuhi syarat dan rukun perkawinan, ada beberapa rukun, diantaranya rukun nikah itu ada 5. 1 adalah calon suami, yang kedua calon istri, yang ketiga wali nikah, yang keempat 2 orang saksi, dan yang kelima ijab dan qabul.
calon mempelai menurut pasal 15 untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan oleh calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yakni calon suami sekurang-kurangnya calon suami itu berumur 19 tahun. Dan calon pengantin wanita sekurang-kurangnya itu berumur 16 tahun. Itu menurut Undang-Undang pasal 15 tahun 1974. Dalam poin ini, seiring dengan perkembangan manusia, seiring dengan perkembangan zaman, karena ada tuntutan dari zaman atau tuntutan dari kebutuhan manusia itu sendiri, pemerintah dalam hal ini melihat dari berbagai sisi bahwa untuk calon wanita ada perubahan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Sekali lagi, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Ini khusus pada wanita ada perubahan. Perubahannya apa? Perubahan ditambahkan umurnya. Kalau di pasal 15 tahun 1974, itu usianya minimal atau sekurang-kurangnya 16 tahun untuk calon wanita. Untuk calon pria 19 tahun. Tetapi menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, sekurang-kurangnya untuk calon laki-laki 19 tahun dan untuk calon wanita juga sama 19 tahun. Pertimbangannya apa? Pertimbangannya satu dari sisi kesiapan mental. Jadi usia 19 hari ini anak-anak itu kelihatannya kurang siap mentalnya. Yang kedua, ini kurang berkualitas nanti keturunannya. Berbeda dengan ketika perempuan udah agak matang ya. Kalau 19 ini udah agak maju dewasanya daripada 16. Dari segi psikologinya atau kejiwaannya, kesiapan mentalnya, dari segi kesehatannya juga ini usia masih kecil ya, ditakutkan kurang siap dari sisi kesehatan. Dan yang paling terpenting adalah kita harus menjaga kualitasnya. Makanya ada pertimbangan-pertimbangan itu, dirubahlah Undang-Undang Pasal 15 tahun 1974 dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, yaitu perubahan usia. Yang lain daripada itu tidak ada perubahan-perubahan. Selanjutnya, ini penting juga karena tujuan daripada pernikahan adalah sakinah mawaddah warahmah. Sakinah artinya timbullah rasa ketenangan jiwa, ketenangan diri dengan melakukan pernikahan. Mawaddah warahmah dilandasi dengan rasa kasih sayang satu sama lain. Ini diatur dalam pasal 16 ayat 1, perkawinan didasarkan atas persetujuan calon mempelai. Kenapa? Karena kalau calon mempelai tidak atas dasar rasa saling mencintai, rasa saling menyayangi, atau dalam tanda kutip ini dipaksa, ini ditakutkan tujuan daripada pernikahan menurut pasal yang tadi
ini tidak bisa tercapai. Jadi tujuan daripada nikah adalah diantaranya sakinah, mawaddah, warahmah, agar bisa tercapai rasa nyaman dalam hati, rasa tenang dalam dirinya, dan juga saling sayang menyayangi satu sama lain antar suami istri. Selanjutnya bentuk persetujuan di pasal 16 ayat 2, calon mempelai wanita dapat berupa pernyataan tegas dan nyata dengan tulisan atau lisan atau isyarat, tapi dapat juga berupa diam dalam arti selama tidak ada penolakan yang tegas. Jadi kalau dalam Islam sekutuha udunuha itu, diamnya seorang perempuan yang belum menikah ke seorang gadis itu merupakan sebagai tanda dia itu setuju itu. Jadi tidak harus dengan tulisan, tetapi kalau demi ketertiban administrasi, makanya di kantor urusan agama atau di KUA biasanya suka dicantumkan pernyataan bahwa dia itu setuju dinikahkan. Ada dilampirkan itu pernyataan bahwa dia itu siap untuk dinikahkan. Selanjutnya dalam pasal 17 ayat 1, sebelum berlangsungnya perkawinan, pegawai pencatat nikah menanyakan lebih dahulu persetujuan calon mempelai di hadapan dua saksi. Jadi makanya dicantumkan ada saksi. Saksi di sini bukan saksi nikah, tetapi saksi bahwa perempuan itu setuju untuk dinikahkan. Karena ini sebuah pengalaman pernah terjadi, ya. Karena mungkin ini wanitanya dipaksa oleh orang tuanya. Nah, ketika sudah banyak tamu undangan, petugas dari kantor urusan agama sudah siap, saksi sudah ada, maharnya sudah ada, walinya sudah ada, itu makanya diharuskan diantaranya juga dihadirkan perempuan itu hadir dalam pernikahan, berlangsungnya pernikahan. Ketika mau dilangsungkan pernikahan, ternyata calon pengantin perempuannya nggak ada, melarikan diri. Nah itu makanya harus ada seperti tadi persetujuan, dan dia setuju disaksikan oleh dua orang saksi. Itu diatur dalam pasal 17 ayat 1. Ini sangat tertib sekali, ya. Bila ternyata perkawinan tidak disetujui oleh salah seorang calon mempelai, maka perkawinan itu tidak bisa dilangsungkan. Umpamanya sampai-sampai satunya atau lakinya protes atau istrinya, calon mempelai istrinya protes, apalagi gambaran seperti tadi, dia lari, ya, karena pernikahannya di sebuah pulau yang terpencil, dia lari, melarikan diri naik perahu itu menyeberangi laut. Nah, apabila hal itu sampai terjadi, ini akan merugikan kita semua. Maka calon mempelai perkawinan itu kalau tidak ada setuju dari salah satunya, dianggap bahwa perkawinan itu tidak bisa dilangsungkan. Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tunarungu, persetujuan dapat dinyatakan dengan tulisan dan isyarat yang dapat dimengerti. Kalau calonnya tidak bisa mendengar atau tidak bisa berbicara, cukup dengan isyarat atau cukup dengan tulisan. Selanjutnya di pasal 18, bagi calon suami dan istri yang akan melangsungkan pernikahan, tidak terdapat halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam bab 6. Ini yang diantaranya kenapa Islam menganjurkan kita sebelum nikah itu adanya yang namanya khitbah. Khitbah itu adalah diantaranya di khitbah itu ada fungsi-fungsi tertentu, yaitu diantaranya untuk mengetahui status antar calon suami istri, apakah dari segi nasab tidak ada yang menghalangi, atau bukan dari nasab tapi dari sisi-sisi lain, seperti umpamanya ternyata perempuan itu habis ditalak dan dia belum selesai
dari masa idahnya. Itu kan perempuan itu tidak boleh menikah. Makanya ada khitbah, ini salah satu penting. Atau barangkali perempuan yang akan nikah itu masih dalam tanda kutip ya, masih dalam tanda kutip istri orang lain. Ini kan bisa saja terjadi. Nah makanya bila hal itu terjadi, persetujuan tadi dapat digagalkan atau dapat batal. Itu para pemirsa yang budiman, ini penting sekali ya untuk kita sebagai umat Islam. Selanjutnya masih ada waktu sekitar 2 atau 3 menit lagi. Wali ini juga menjadi rukun nikah. Ini penting sekali, memegang peranan penting. Wali terbagi 2. Satu ada ya namanya wali nasab, yang kedua adanya wali hakim. Wali nasab singkat saja ya, wali nasab itu orang-orang yang ada hubungannya dengan dia. Apakah dia itu orang tuanya atau kerabat dekatnya orang dia. Pertama kelompok kerabat laki-laki dari garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek, dari pihak ayah dan seterusnya. Yang kedua kelompok kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki si ayah dan keturunan laki-laki mereka. Nah, yang selanjutnya kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara si ayah dan keturunan laki-laki mereka. Yang keempat kelompok saudara laki-laki kandung kakek, saudara laki-laki si ayah dan keturunan laki-laki mereka. Kalau mereka atau yang nasab menurut nasab tidak ada, nah, maka untuk wali selanjutnya adalah wali hakim. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali apabila wali nasab tidak ada, atau tidak mungkin menghadirkannya, atau tidak diketahui tempat tinggalnya, atau goib, atau sama sekali orang tersebut enggan atau abdol tidak mau untuk dijadikan wali. Ini diambil oleh wali hakim. Dalam hal ini ya, wali hakim itu adalah wali yang ditugaskan oleh pemerintah, yang dalam tanda kutip di sini kalau menurut ketentuan yaitu kepala kantor urusan agama atau yang ditunjuk yang lainnya. Barangkali ya hanya sedikit saja itu yang dapat saya sampaikan dari sisi hukum. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan-kesalahan, karena kita masih belajar. Saya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.